What's up bro, bertemu lagi di channel saya Dani Julian. Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik saja. Di sini saya akan mendemokan sebuah website sistem informasi perpustakaan. Di sini sudah ada tampilan website tersebut. Langsung kita gas aja. Di halaman login ini terdapat username dan password. Kita isi username-nya dengan nama Dandi dan passwordnya 123. Lalu kita sign in. Nah, kita masuk ke halaman dashboard. Nah, di sini Dandi ini sebagai petugas. Nah, di sini ini ada dua. Yang pertama ada petugas dan ada anggota. Di sini. Nah, saya di sini sebagai petugas. Nah, di halaman dashboard ini kita disajikan oleh fitur data pengguna, oleh button data, transaksi, denda dan laporan. Nah, di sini ada data pengguna, kita klik data pengguna. Nah, di sini di data pengguna kita sebagai petugas bisa menambahkan user atau anggota. Nah, di sini saya kasih contoh, misalnya saya mau nambah anggota, nambah user. Kita isi nama penggunanya, misalnya Agus. Tempat lahirnya misalnya Jakarta. Tanggal lahir kita bebas aja ya guys. Username Agus lagi. Dan password di sini bebas mau apa aja. Ya, saya makinnya 123 aja biar gampang ingat. Nah, di sini ada level. Level tersebut bisa membedakan antara petugas dan anggota. Di sini saya mau menambahkan anggota saja. Jenis kelamin namanya Agus, ya otomatis jenis kelamin laki-laki. Nomor telepon kita ngasal aja guys. Email juga asal sebagai contoh. Nah, di sini kita bisa menambahkan foto menambahkan foto buat usernya. Ini saja guys. Alamat bebas kalian, alamat rumah kalian. Misalnya saya ketik Jalan Praga aja. Nah, setelah diisi semua, kita klik submit, lalu simpan. Nah, di sini otomatis daftar user telah berhasil. Nah, kita lihat di daftar data usernya. Nah, di sini ada yang bernama Agus. Berarti itu sukses. Tambah user kita sukses. Nah, di sini juga kita bisa disediain button-button, ada button edit, ada button hapus dan cetak kartu. Nah, di sini kita tekan edit. Nah, di sini kita bisa update datanya, misalnya Agus Nadi misal.
klik edit data. Nah, berhasil update ya share. Apakah sih? Nah, di sini juga ikut terganti ya guys. Nah, di sini juga kita bisa cetak kartu guys. Kartu anggotanya bisa kita cetak kartu. Nah, ini kita bisa print ini. Gitu guys. Next kita ke data. Nah, di sini di data itu ada terbagi menjadi tiga. Ada data buku, kategori, dan rak. Nah, di sini kita klik data buku. Nah, di sini kita bisa menambahkan buku. Nah, misalnya kita klik tambah buku, kategori. Misalnya kalian misalnya kita mau menambahkan buku IPA. Pilih lokasi raknya rak 1 misal. Nomor ISBN-nya kita ngasih aja guys. Judul bukunya belajar IPA misal. Nama pengarang Dedi. Nama penerbitnya Putra Nugroho. Ini sebagai contoh aja guys. Tahun bukunya tahun 2022 bisa. Jumlah buku misalnya 15 dan sampul bukunya kita sebagai contoh aja pakai sampul yang ini guys, yang fisika. Nah, di sini ada keterangan lainnya. Kalian mau tulis deskripsi apa saja bebas, tapi saya langsung submit aja guys. Nah, di sini tambah buku sukses. Nah, di sini guys, yang paling pertama ada belajar IPA. Nah, di sini berarti kita berhasil menambahkan buku. Di kategori ini bisa kita tambah kategori. Misalnya kita mau menambah kategori matematika. Nah, di sini kita klik tambah. Nah, di sini langsung ada guys. Hasil. Di rak itu sama, kita mau menambahkan rak buku ke sini sudah ada 5, berarti kita rak buku ke 6 guys. Tambah rak. Nah, di sini ada berhasil. Nah, di transaksi ada 2, yaitu peminjaman dan pengembalian. Nah, kita klik peminjaman terlebih dahulu. Nah, di sini belum ada yang meminjam. Di bulan November ini guys, kita coba pinjam aja ya guys. Nah, di sini ada nomor peminjam. Di sini nomor peminjam itu udah otomatis ada ya guys. Jadi kita tidak perlu klik nomor peminjamnya yang keberapa lagi, tidak perlu itu guys. Nah, di sini kita misalnya anggota mau minjam, namanya anggotanya misalnya Violeta JR. Nah, di sini udah ada lama peminjamannya berapa lama, misalnya 2 hari mau pinjam buku apa, kita tinggal pilih buku apa yang belajar IPA misal. Nah, sudah keisi semua, langsung kita klik submit. Nah, di sini tambah pinjam buku sukses. Jadi si Violeta itu meminjam buku di tanggal 11 sampai tanggal 11 lagi gitu guys. Nah, terus misalnya kita tambah pinjam lagi, kita pilihnya Rio Septia, nama peminjaman selama 2 hari.
Nah misalnya kita mau minjam lagi kada bukunya, minjam buku pemrograman web, kita pilih. Nah sudah keisi semua, langsung kita klik submit. Nah sudah, ini udah ada nama yang minjam bukunya Rio Septia. Nah udah itu kita ke pengembalian. Nah di sini sudah ada data-data yang sudah mengembalikan buku. Nah di sini ada Violeta JR, ini Rio Septia, Wira, Rio Septia, Wira lagi. Nah terus kita ke denda. Nah di sini denda, di sini kita misalnya tambah denda. Nah di sini kita misalnya ingin menambah harga denda. Misalnya kalau telat, misalnya kita denda per harinya 3.000, kita klik tambah denda. Nah di sini tambah dendanya masih 0 karena kita belum aktifkan statusnya. Kita klik ini, klik edit. Nah di sini kita klik aktif. Kita edit harga. Nah di sini statusnya aktif. Kalau lebih dari tanggal pengembalian, harga dandanya 3.000 misalnya. Nah yang tadi minjam itu, misalnya si Vio sama si Rio itu, kalau minjam lebih dari tanggal yang sudah ditentukan, maka akan didenda sebanyak 3.000 rupiah. Nah itu guys. Di sini ada yang terakhir, ada laporan. Nah di laporan ini ada jenis laporannya, misalnya ada jenis pinjaman, pengembalian, dan denda. Kita mau lihat jenis laporan pinjaman terlebih dahulu. Nah di periode tanggal 1 sampai tanggal 30 November kita lalu cetak. Nah di sini udah ada data-datanya, laporan peminjamannya gitu guys. Kita bisa print laporan juga. Next kita ke pengembalian, jenis laporan pengembaliannya dari tanggal 1 November sampai dengan 30. Kita lalu cetak. Nah, ini yang sudah mengembalikan buku di tanggal di bulan November ini guys, ada satu, itu yang namanya Violeta. Kita juga bisa cetak denda guys. Dicetak denda, kita pilih jenis laporannya, laporan denda, lalu kita klik cetak. Nah ini guys, bisa keluar denda yang denda, laporan dendanya. Nah di petugas sudah selesai. Di sininya kita sign out, lalu kita masuk ke itu halaman anggota. Misalnya kita anggotanya Violeta aja yang diambil. Nah di sini di Violeta itu ada di sini tidak sebanyak yang di petugas ya, ininya fitur-fiturnya ada data peminjaman, pengembalian, cari buku, data anggota, dan cetak kartu anggota. Nah di sini di anggota ini bisa melihat data peminjaman. Nah tadi kan Violeta itu meminjam buku. Nah meminjam buku.
Jadi di sini juga si anggota juga bisa melihat, oh kita lagi pinjam buku apa ya, takutnya kan lupa. Jadi di sini juga kita adain data peminjaman buku untuk yang dilihat oleh anggota. Data pengembalian juga kita sediakan ada. Nah, ini data yang sudah dikembalikan oleh si Piolita tersebut. Di sini juga misalnya si Piolita ini mau mencari buku lagi. Nah, mau meminjam buku. Nah, di sini bisa mencari buku, misalnya buku kita search aja misalnya hukum perbankan. Nah, di sini kita klik dulu, ditanya apakah bukunya masih ada. Nah, ini kan jumlah bukunya 35. Jumlah pinjamnya masih 0, berarti masih ada di perpustakaan itu. Gitu. Terus di sini di data anggota kita juga bisa mengedit, mengupdate data-data yang kita miliki. Misalnya kita mau update Spiralita itu tempat lahirnya di Bandung, terus kita edit data aja. Nah, di sini sudah terupdate jadi Bandung ya guys. Anggota juga bisa cetak kartu anggota, bisa print kartu anggota juga guys. Nah, begitu guys, cukup sekian. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya guys. See you next time, bye bye.